Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita dapat bertemu kembali, bertatap muka kembali, kembali dipertemukan melalui kajian rutin pagi kita, yaitu Golden Habit Forum, yang Alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke 174. Dan Alhamdulillah, pada hari ini juga sudah membersamai kita, guru kita, Ustadz kita, Ustadz Haji Agus Sukaca, yang insya Allah akan membahas topik yang merupakan lanjutan dari eh, pembahasan pada beberapa pekan lalu atau Sabtu lalu, yaitu insya Allah pada hari ini Ustadz Agus akan menyampaikan ijtihad memutuskan aktivitas pada pagi hari. Ibu Bapak sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah, yang alhamdulillah sudah tersebar dari Papua hingga Sumatera. Di antaranya ada NTT, ada Sulawesi, ada Kalimantan. Ya, Kalimantan ini cukup lengkap. Ada Kaltara, ada Kaltim, ada Kalteng. Ya. Dari Sumatera, dari Lampung juga sudah ada. Ya, alhamdulillah kita bersyukur. Ya, sebaran jamaah Golden Habit Forum ya dari seluruh penjuru tanah air. Terima kasih Mas Hewan yang telah memoderatori ya, sesi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Pagi ini kita masih membahas tentang bagaimana kita beristihad memilih aktivitas-aktivitas terbaik yang bisa kita lakukan, sehingga aktivitas-aktivitas itu akan mengantarkan kita pada kesuksesan dunia akhirat. Ya, baik ini judulnya, ya, menjadi pribadi istimewa pada pagi hari. Ya. Jadi keistimewaan kita terletak pada pilihan istihad. Di waktu pagi kita melakukan apa, memilih melakukan apa. Nah, pilihan-pilihan itulah yang kemudian akan menentukan kita di pagi hari termasuk yang istimewa atau biasa atau bahkan negatif. Ya, itu sepenuhnya bergantung dari pilihan-pilihan kita. Ya. Bapak Ibu sedikit mereview, ya, ini sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa perjalanan hidup kita ya, di dunia ini dalam
kurun waktu atau durasi yang disebut dengan al-asr. Dalam al-asr ini kita senantiasa melakukan aktivitas selama 24 jam setiap hari. Tubuh kita melakukan aktivitas dalam tingkat sel selalu terjadi metabolisme, di mana kegiatan kita itu ada aktivitas-aktivitas yang berjalan, mulai tingkat sel, tingkat jaringan, tingkat organ, dan tingkat tubuh kita, semuanya melakukan aktivitas yang tiada henti selama 24 jam setiap hari. Tidak pernah berhenti aktivitas kita. Ya. Meskipun kita tidur, tetap saja aktivitas terjadi. Namanya aktivitas tidur. Ya. Dan aktivitas tidur itu juga menjadi aktivitas yang istimewa kalau kita lakukan pada saat di mana kita seharusnya tidur. Nah, kualitas pribadi kita ditentukan oleh pilihan-pilihan aktivitas apa yang kita putuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Ya, jadi pilihan itu menentukan siapa kita. Ya. Nah, ini sedikit mereview. Ya, 3 pilihan aktivitas. Aktivitas oleh adalah aktivitas yang bernilai ibadah di hadapan Allah sehingga membawa keberuntungan. Dan range-nya soleh ini bisa ada yang soleh tingkat tinggi, tingkat sedang, dan tingkat biasa-biasa. Jadi range-nya sangat lebar. Ya. Ada aktivitas laho, ya, aktivitas yang tidak bermanfaat atau nilai manfaatnya sangat kecil. Ada aktivitas mungkar, nilainya negatif, ya, menimbulkan dosa, dan di situ bukan termasuk aktivitas soleh, sehingga kalau kita melakukan aktivitas mungkar, kita termasuk orang yang celaka. Nah, ini pilihan kita. Ya. Jadi kita akan beruntung kalau beriman, beraktivitas soleh, ya, dan berjuang mengajak orang lain beraktivitas soleh. Ya. Ini kita akan menjadi orang yang beruntung. Baik, Bapak sekalian. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi di waktu pagi. Kita sebelumnya sudah membahas tentang hormon yang memiliki pengaruh penting bagi aktivitas kita dalam 24 jam. Nah, ini yang pertama adalah hormon melatonin. Ini hormon yang punya peran penting dalam melakukan proses recovery tubuh kita, mengistirahatkan tubuh kita. Nah, ini kita lihat grafiknya, ya. Mulai sore waktu matahari tenggelam dia naik, ya. Di waktu malam sampai kurang lebih pukul 2 dia mencapai puncaknya kemudian turun. Nah, di waktu pagi ketika matahari terbit, ya, dia pada posisi yang sudah mendekati nol. Ya. Jadi hormon yang berfungsi untuk recovery, ya, ini posisi ketika matahari terbit sudah mendekati nol. Nah, sebaliknya, ya ini ketika matahari terbit ya, dia posisinya sudah menuju ke posisi yang sangat rendah sekali. Selanjutnya Bapak sekalian, ini hormon yang penting untuk melakukan aktivitas fisik. Namanya hormon kortisol. Ini yang Allah berikan buat kita supaya kita melakukan aktivitas-aktivitas fisik, sehingga dengan keberadaan hormon kortisol ini kita bisa melakukan aktivitas fisik dengan baik. Yang dia mulai naik ya pada
sepertiga malam akhir, ya, kurang lebih pukul 2 malam, ini kita lihat di grafik mulai naik, ya. Nah, kemudian agak tinggi, agak turun. Ketika subuh dia turun, ya tapi tidak sampai nol, dia tetap ada. Ya. Kemudian habis subuh dia naik, ya, naik sampai ketika waktu duha, ya. Itu grafiknya agak menurun sedikit, kemudian setelah duha ini dia naik, ya, naik lagi. Kemudian setelah itu dia agak turun lagi hingga waktu duhur, ya, waktu masuk waktu duhur itu kondisi dia agak menurun, ya. Nah, setelah duhur dia ini kemudian naik kembali, ya. Dan nanti di waktu asar dia posisi agak turun. Setelah asar naik sedikit, kemudian turun lagi waktu maghrib. Habis maghrib naik, ya. Kemudian waktu isya itu turun, habis isya itu dia masih naik lagi, ya. Habis itu dia turun, 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 sampai kemudian mendekati nol menjelang tengah malam. Ya. Jadi sekitar sebelum tengah malam, ya, sekitar jam-jam 10 itu posisinya dia sudah rendah sekali, sehingga pada posisi hormon kortisol yang sangat rendah ini, eh, apa aktivitas fisik mesti kita kurangi. Ya. Jadi ketika kortisol dia meninggi, aktivitas fisik itu terbackup sehingga kita akan merasa nyaman untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, kita lihat Bapak-bapak sekalian dan Ibu-ibu, ya. Ini mulai duha, ya, setelah matahari terbit, ya. Duha ini kondisi kortisol sangat tinggi sekali, ya, sangat tinggi sekali. Ini artinya adalah saat yang terbaik untuk melakukan aktivitas-aktivitas fisik yang memerlukan aktivitas-aktivitas fisik, ya, itu setelah matahari terbit, ya. Nah, jadi mulai waktu duha itu sampai kemudian nanti sore, ya, sore, sore sampai malam Mbak Daisa, ya, sebelum kemudian dia turun, ya, ini adalah saat-saat terbaik untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih didominasi oleh aktivitas yang bersifat fisik. Dan Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu sekalian mengamati ini waktu-waktu sholat, ya, waktu-waktu sholat. Ini pada posisi kondisi hormon kortisol itu agak menurun, ya. Jadi ini mulai subuh, kemudian duha, duhur, asar, maghrib, ya. Isya itu posisi kortisol agak menurun. Nah, ini beberapa ahli mengatakan bahwa kalau posisi ini pas menurun, kita kemudian melakukan sholat, ya, melakukan gerakan-gerakan sholat, maka habis itu akan terjadi kenaikan yang lebih baik. Artinya, dalam posisi hormon kortisol agak turun, itu kita gunakan untuk melakukan gerakan-gerakan sholat, maka setelah gerakan-gerakan sholat itu akan menghasilkan kualitas kortisol yang lebih baik. Maka ini kalau kita sholat di awal waktu, posisi kortisolnya pas turun ini adalah saat yang terbaik. Kita tahu bahwa eh, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat pada awal waktu. Jadi sama sirkadian, ya, ini sholat di awal waktu itu memang memberikan manfaat fisik yang luar biasa. Ya. Jadi pilihan melakukan sholat di awal waktu itu adalah pilihan yang akan memberikan kontribusi kondisi fisik yang lebih baik. Sehingga itu akan menjadi amalan yang bisa mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setelah kita melakukan sholat. Ya. Sehingga mari kita pilih, ya, melakukan sholat itu di awal waktu berjamaah di masjid. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita lihat dari sisi waktu-waktunya, ya. Ini waktu yang pertama ini yang ketika kortisol mulai naik, ini adalah waktu tahajud. Kortisolnya sudah mulai naik. Kemudian waktu subuh.
ya. Ini kortisolnya mulai dari rendah kemudian naik. Ya. Habis itu ada waktu duha. Nah, kortisolnya mulai turun, kemudian akan naik optimal pada waktu duha ini sampai sesaat menjelang duhur. Kemudian waktu duhur ya mulai rendah, kemudian ada grafik seperti ini. Ada waktu asar, kemudian ada waktu maghrib, ya, ada waktu maghrib, ada waktu isya dengan pola yang seperti ini. Ini pola hormonal yang terjadi pada tubuh kita, yang kalau kemudian kita kaitkan dengan pilihan-pilihan amal, ya, maka kondisi hormonal ini bisa menjadi panduan kita untuk melakukan pilihan-pilihan amal atau aktivitas apa yang kita mau lakukan. Bapak Ibu sekalian, ya, ya, mari kita lihat apa tuntunan untuk melakukan di pagi hari. Nah, secara umum ini siang dan malam, sebagaimana difirmankan Allah di dalam Quran surah Al-Qasas ya, ayat 73. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan di antara rahmatnya Allah, Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu bisa beristirahat di malam hari dan mencari karunia Allah pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Jadi secara garis besar, ya, malam itu lebih banyak digunakan untuk istirahat, meskipun ada ayat-ayat lain yang menyebutkan bahwa kita malam hari juga harus bangun. Kumil laila illa qalila. Ya, jadi waktu untuk istirahat itu ada porsinya, aktivitas malam ada porsinya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, siang ya, itu utamanya adalah litab tahu min fadlihi, untuk mencari karunia Allah. Ya. Mencari karunia Allah ini memerlukan aktivitas-aktivitas yang bersifat fisik. Ya, ini aktivitas fisik ya. Ini untuk apa? Untuk mencari karunia Allah. Ada hadis juga yang menarik dari Abu Daud, ya, Ibnu Majah dan Tirmidzi, ya. Ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Waktu pagi ini memang waktu istimewa bagaimana kita bisa meraih karunia Allah. Karunia berupa apa? Oh, macam-macam, ya. Nah, dan di dalam tatanan sosial kita itu banyak memanfaatkan waktu pagi untuk hal-hal yang penting terkait dengan mencari karunia Allah ini. Pendidikan kita mengutamakan waktu pagi. Jadi masa pembelajarannya pagi, ya, rata-rata jam 7 sampai kemudian ya asar selesai. Ya. Kalau dulu zaman saya kecil itu hanya sampai waktu duhur pendidikan itu. Habis duhur udah untuk bermain dan lain sebagainya waktu masih anak-anak ya SD. Nah, sekarang sudah banyak yang mengambil waktu antara ya pukul 7 pagi sampai waktu asar. Ini menjadi waktu yang penuh barokah, ya, penuh barokah. Sehingga Rasulullah mendoakan supaya kita mendapatkan barokah di waktu paginya. Nah, ini waktu pagi kita manfaatkan untuk berbagai kegiatan, untuk pendidikan, untuk kerja. Ya, biasanya kerja ini utamanya di pagi, kecuali layanan-layanan yang harus memberikan layanan selama 24 jam seperti rumah sakit, ya itu harus diatur terus-menerus ya. Tetapi secara umum banyak yang melakukan kerjaan itu di waktu pagi. Petani-petani banyak mengoptimalkan waktu pagi untuk bekerja. Demikian juga yang lain-lain. Ya. Sehingga ini adalah waktu yang terbaik untuk melakukan kerjaan-kerjaan yang memerlukan
tenaga, aktivitas fisik, ya, aktivitas fisik. Dan kita melihat tadi bahwa grafik hormon kita pada waktu pagi itu adalah waktu yang terbaik untuk melakukan aktivitas fisik. Karena apa? Karena kortisolnya itu pada posisi yang paling bagus, ya. Ya, performa paling bagus, sehingga aktivitas yang dilakukan di pagi hari itu merupakan aktivitas yang bagus menggunakan apa fisik kita. Nah, ada hadis lain juga yang juga menarik. Ya, ya ini saya bacakan artinya saja. Ya. Di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Nah, ya ala kulli sulama min ahadikum sodakoh. Ya. Jadi di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Artinya sholat duha itu mempunyai nilai yang sangat tinggi. Menyelesaikan tugas sedekah untuk masing-masing ruas-ruas tulang kita. Ya, masing-masing persendian tulang kita. Nah, ini masing-masing harus bersedekah. Ya. Nah, di antara sedekahnya itu melakukan apa? Melakukan gerakan-gerakan yang dilakukan dengan sholat duha. Ya. Jadi sholat duha itu merupakan bagian dari aktivitas untuk memberikan sedekah kepada setiap ruas sendi kita. Nah, sehingga di waktu pagi ini, bagaimana kita bisa memutuskan untuk melaksanakan sholat duha. Ya. Minimalnya 2 rakaat. Ya. Rasulullah biasa melakukan 8 rakaat. Ya. Kalau malam tidak sempat tahajud karena sesuatu hal, Rasulullah melakukan 12 rakaat. Bapak sekalian, ya, mari kita lihat duha sudah menjadi habit kita atau belum. Ya. Kalau belum, maka kita perlu untuk melakukannya berulang-ulang hingga menjadi habit. Jadi duha ini adalah pilihan, ya, pilihan untuk memberikan sedekah kepada setiap ruas-ruas tulang kita yang itu menjadi bagian kewajiban kita untuk melakukannya. Nah, di samping itu adalah setiap bacaan kalimah thayyibah itu juga sedekah. Ya. Kita membaca Alhamdulillah, membaca La ilaha illallah, membaca Subhanallah, itu juga bagian sedekah. Maka kalau kita juga bisa membiasakan di dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita, itu terintegrasi dengan kalimah thayyibah. Misalnya, ya, kalau kita sedang berjalan, setiap langkah kaki kita itu satu kalimah thayyibah misalnya. Ya, jadi ketika kita melangkah satu langkah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi gerakan-gerakan kita itu kemudian diikuti, diintegrasikan dengan kalimat thayyibah. Nah, ini sedekah kita akan menjadi lebih optimal. Ya. Ini akan menjadikan kita menjadi istimewa. Ya. Saya mendengar dari Allah Yarham Pak R, ya,
bahwa Ki Bagus Hadikusumo yang me, apa namanya, yang menyusun ya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ya, itu dalam perjalanan dari rumah ke PP itu selalu membaca kalimah thayyibah ya. Dan kalimah-kalimah itu kadang-kadang beliau ketika ketemu orang itu sering terlambat menjawab karena menyelesaikan kalimahnya dulu. Ya, nah, ini juga bisa menjadi bagian dari habit atau kebiasaan kita, ya, sehingga ya, terintegrasi kalimah thayyibah dengan aktivitas-aktivitas kita. Ada hadis lain, ya, dalam diri manusia ada 360 persendian. Lalu diwajibkan sedekah dari setiap sendinya. Mereka bertanya, siapa yang mampu demikian wahai Nabi Allah? Beliau menjawab, memendam riak yang ada di masjid dan menghilangkan sesuatu gangguan dari jalanan. Riak itu sputum ya, sputum itu kalau kita apa namanya ada yang anu ya, ya riak ya riak. Kalau ada apa pas batuk itu kadang ada riaknya, ada dahak ya, dahak ya. Nah, dulu zaman Rasulullah itu masjid itu nggak pakai keramik, nggak pakai tegel, ya nggak pakai apa namanya alasnya ya tanah. Sehingga banyak orang yang meludah di situ, membuang apa dahak di situ. Nah, kalau ada dahak itu ditimbun, itu bagian dari sedekah. Ya. Atau kotoran-kotoran. Nah, kalau sekarang mungkin ya menjaga masjid tetap bersih itu bagian dari sedekah. Ya. Juga menghilangkan gangguan dari jalanan. Ya, jadi orang aman di jalan. Itu bagian juga dari sedekah. Apabila tidak mendapatkannya, maka 2 rakaat sholat duha mencukupkanmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini amalan-amalan ya, yang perlu kita lakukan ya, pada waktu pagi. Ya, ini antara lain ya. Nah, bagaimana kita melewatkan waktu pagi kita dengan amalan-amalan terbaik. Sehingga kita bisa merencanakan hal-hal terkait dengan belajar, bekerja, berkarya, itu kita buat agenda yang bagus di pagi hari sehingga kita rencanakan ya kita rencanakan ini menjadi aktivitas-aktivitas kita yang memberikan manfaat yang besar bagi diri kita. Nah, kalau kita berhasil beristihad melakukan amalan-amalan yang positif ya, apalagi positif tingkat tinggi menjadi habit kita, maka kita melewati pagi dengan istimewa. Dan positioning kita menjadi orang yang istimewa di pagi hari. Tetapi kalau kita melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif, ya, ya, misalnya pagi kok kita gunakan untuk tidur, tidur bagi yang malamnya sudah cukup istirahat, tidur di waktu pagi itu nilainya negatif. Ya. Kecuali bagi Bapak Ibu yang mungkin habis dinas malam, ya, karena malam itu berkorban untuk orang lain, melakukan aktivitas untuk kepentingan orang lain, terpaksa menggeser waktu tidurnya di pagi hari, maka ini beda. Ya. Tetapi bagi yang malam sudah tidur, kok pagi digunakan untuk tidur kembali, ya, padahal istirahatnya sudah cukup, maka tidur ini menjadi amalan yang negatif, ya, yang tidak baik. Minimal dia termasuk perbuatan lagho, termasuk perbuatan sia-sia. Nah, apalagi kalau kita di pagi hari melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Nah, ini akan menjadikan amalan-amalan kita menjadi nilainya negatif.
mudah-mudahan kita mampu ya memilih amalan-amalan positif di pagi hari. Nah, ini sekedar mengingatkan ya, bahwa konstruksi pribadi Muslim sejati di dalam memilih amalan yang dilakukan, ya, itu pertimbangan terpentingnya adalah Allah. Ya. Dari pertimbangan terpenting ini menghasilkan konstruksi batin berupa akhlak karimah yang pada akhirnya akan menghasilkan aktivitas-aktivitas yang sesuai petunjuk Allah hingga aktivitas kita menjadi aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah. Kita sekarang berada di waktu pagi, ya. Ini waktu yang istimewa dan para partisipan Golden Habit ya, ini telah memilih mengawali pagi untuk sebuah aktivitas yang istimewa, mengikuti taklim, mengikuti majelis ilmu, ya, sehingga ini adalah awal yang istimewa dan nanti kita lanjutkan dengan amalan-amalan yang istimewa lainnya. Demikian sebagai pengantar, Bapak Ibu sekalian, mohon Bapak Ibu ya, Prof. Partino, Pak Prof. Partino, ada Ustadz Kamaluddin, ya, ada Kiai Mustain, ya, dan lain-lain. Ya, tak lihat ada Pak Jaswadi juga ini. Nanti bisa menambahkan, ya, menambahkan sehingga mari kita bimbing umat, kita ajak umat untuk melakukan hal-hal yang istimewa, sehingga masa depan itu berada di tangan umat Islam. Hadanallah yakum ajma'in, asrarunallah fatkum karib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.